Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Kak. Selamat siang, Mbak. Dengan Mbak siapa? Saya Elin. Rumahnya di mana? Seragen dekat sini. Sebelumnya, apakah Mbak Lin pernah melakukan konseling? Belum. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu konseling. Konseling merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli atau klien. Dan Mbak Elin di sini sebagai konselingnya. Apakah sampai di sini dapat dipahami, Mbak Elin? Paham. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sonia Anindya Wardani Putri, biasa dipanggil Sonia. Di sini saya sebagai konselor. Oh iya, dalam konseling ini nanti ada asas-asas yang harus disepakati dan kita taati. Nah, dalam konseling ini ada 3 asas yang harus ditaati. Oh iya, dalam konseling ini nanti ada asas-asas yang harus disepakati dan kita taati. Nah, dalam konseling ini ada 3 asas yang harus ditaati dari kedua belah pihak. Asas tersebut diantaranya 1. Asas kerahasiaan, yang mana di sini Mbak Elin tidak perlu khawatir untuk menceritakan pengalamannya, karena saya sebagai konselor akan menjaga rahasia Mbak Elin. Kedua, asas kesukarelaan. Di sini pada asas ini Mbak Elin dapat datang kemari untuk proses konseling ini tidak karena terpaksa, tapi atas kemauan Mbak Elin sendiri. Dan yang ketiga, asas keterbukaan. Diharapkan pada asas ini konseli menceritakan pengalamannya secara terbuka tanpa ada yang ditutupi agar proses konselingnya dapat berjalan dengan lancar. Nah, proses konseling ini akan kita laksanakan kurang lebih memakan waktu 15 menit. Bagaimana Mbak Elin, apakah dapat dimengerti? Dapat dimengerti. Baiklah, di sini apakah Mbak Elin dapat menjelaskan masalah apa yang sedang dihadapi? Jadi begini, Kak. Saya ini mengalami gangguan kecemasan yang berlebihan, sehingga tiap malam itu saya overthinking, depresi seperti itu. Saya tidak tahu penyebabnya, tapi setiap saya menemui hal yang membuat saya ke-trigger, itu membuat jantung saya berdegup kencang, dan saya tidak tahu itu penyebabnya apa. Mungkin karena trauma masa lalu yang saya alami dulu. Baik Mbak, berarti dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa permasalahan Mbak Elin adalah takut dengan orang baru yang diakibatkan dari trauma masa lalu sehingga banyak kecemasan yang dialami. Iya benar. Setiap saya bertemu dengan orang baru dan bahkan menjalin hubungan dengan orang baru pun saya merasa cemas, anxiety, dan itu tetap saja membuat saya ke-trigger. Baiklah, kita akan melakukan proses konseling. Harapannya bisa membantu memecahkan masalah. Jadi Mbak Elin harus mengikuti proses konseling ini dengan sungguh-sungguh dan terbuka. Artinya, di sini Mbak Elin tidak menyembunyikan masalah dan perasaan Mbak Elin kepada saya sebagai konselor. Apakah Mbak Elin dalam proses konseling ini ingin melibatkan seseorang? Tidak. Baik, jika Mbak Elin tidak ingin melibatkan seseorang, saya akan menjelaskan bahwa permasalahan Mbak Elin ini dapat menggunakan teknik pendekatan psikoanalisa. Sedikit saya jelaskan tentang psikoanalisa adalah pengetahuan psikologi yang berada pada dinamika faktor-faktor psikis yang menentukan perilaku manusia serta pentingnya pengalaman masa kanak-kanak dalam kepribadian masa dewasa. Psikoanalisa ini ada 3 teknik. 1. Analisis mimpi, 2. Asosiasi bebas, dan 3. Resistensi. Dalam analisis mimpi, Mbak Elin dapat menceritakan tentang mimpi Mbak Elin terkait masalah yang sedang dihadapi. Lalu, jika asosiasi bebas, itu yang mana dalam teknik ini konseli menceritakan masalahnya kembali tanpa ada satupun yang disembunyikan. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang teknik resistensi. Resistensi yaitu di mana konseli berusaha menunjukkan perilaku ketidaksesuaian untuk masuk dalam pemikiran atau pengalaman tertentu.
Nah, dari ketiga teknik yang sudah saya jelaskan tadi, saya memberikan kebebasan Mbak Elin untuk menggunakan teknik apa? Saya memilih untuk menggunakan teknik asosiasi bebas ya Kak. Baik Mbak, dan dipastikan jika Mbak Elin memilih teknik asosiasi bebas, konseli harus dalam keadaan rileks. Baik, buatkan diri Mbak Elin dengan senyaman mungkin dan ceritakan apa yang Mbak Elin pikirkan dan rasakan tentang masa lalu. Jadi begini Kak, di hubungan yang sebelumnya saya pernah mengalami hal-hal yang buruk sehingga membuat saya trauma, dan efeknya sampai sekarang saya mengalami kecemasan yang berlebihan seperti ini, dan sedikit depresi, dan setiap malam itu saya mengalami insomnia karena overthinking itu tadi. Dan tidak sedikit dari hal-hal tersebut yang membuat saya mengingat kembali kejadian kelam di masa lalu saya, yang saya ini menjadi korban broken home, anak broken home gitu. Baik Mbak, dari permasalahan Mbak Elin itu tidak semua orang bisa disamaratakan dengan masa lalu Mbak Elin, karena masa depan belum dapat diketahui. Mbak Elin harus berusaha mengikhlaskan kejadian yang ada di masa lalu dan fokus dengan kehidupan yang dijalani sekarang. Mbak Elin harus berani mencoba untuk membuka hati kembali untuk orang baru. Dan Mbak Elin harus berusaha untuk selalu menerapkan pikiran positif dan mendekatkan diri dengan orang-orang yang dapat memotivasi Mbak Elin. Jauh ini bisa saya terima saran dari Kak Sonia. Terima kasih. Jadi, bagaimana perasaan Mbak Elin setelah melakukan proses konseling menggunakan teknik asosiasi bebas ini? Setelah saya melakukan teknik ini, saya lebih rileks dan merasa saya ingin kembali untuk konsultasi tentang apa yang saya overthinkingkan, apa yang saya pikirkan selama ini. Baik Mbak, terima kasih sudah berkunjung atas kemauan sendiri dan karena tidak keterpaksaannya. Selamat siang Mbak. Siang. Terima kasih. Terima kasih. Ya.